Saudara, kita kembali lagi di talk show Sapa Riau edisi hari ini masih bersama Bang Babar dan juga Bang Darwin terkait mengenai tentang komunitas dadakan adventure yang sudah mulai mengambil alih untuk memberikan alternatif healing terbaik kepada para anggotanya, kepada orang-orang masyarakat yang memiliki kesibukan. Nah, kali ini cerita yang paling menarik adalah di mana kita akan menceritakan bagaimana tantangan-tantangan yang terjadi di komunitas dadakan adventure. Langsung saja kita tanya ke Bang Babar dan juga Bang Darwin. Bang, tadi kita sudah membahas mengenai tentang jenis pertualangan yang sering diikutkan oleh komunitas dadakan adventure, latar belakang dari komunitas dadakan adventure. Sekarang saya mau tanya lagi nih, adakah tantangan yang paling berat atau apakah ada tantangan-tantangan tersendiri dari komunitas dadakan adventure? Ini kita melihat tantangan di komunitas terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas mengenai tentang tantangan ketika berwisata nih Bang. Boleh diceritakan? Tantangan di komunitas ya. Kalau tantangan itu pertama ya jelasnya tuh komitmen anggota ya Bang ya. Komitmen anggota, karena memang dari 80 anggota tentunya memiliki kesibukan masing-masing. Jadi balik ke anggota masing-masing, bagaimana dia memprioritaskan mana hal yang prioritas. Memang dadakan adventure tidak menjadi yang prioritas pasti, karena mereka punya kesibukan yang utama. Tapi komitmen untuk bareng minimal nih dalam 1 bulan tuh adalah kumpul ikut kami. Karena memang kita tuh dalam 1 minggu itu bisa kumpul sampai 3 kali, 4 kali memang gitu. Jadi jangan sampai orang lain ini siapa nih gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Itu sih kalau komunitas. Kalau dari sisi internal ya kebanyakan tuh dari kita sendiri, karena kita nggak punya peraturan yang sangat-sangat ribet, nggak ada peraturan. Santai. Semuanya santai, meringan aja. Oke, jadi tidak terlalu banyak sekali tantangan yang terjadi di dalam komunitas ya Bang. Kalau misalnya kita lihat mungkin kurangnya komunikasi mungkin itu yang bisa menjadi tantangan ya dalam komunitas. Nah, tadi juga Bang Darwin juga Bang Barman juga menyebutkan kalau komunitas dadakan adventure juga pernah melakukan dadakan adventure ke pendakian yang dimana di situ kita bisa melihat sifat-sifat dari para orang-orang yang tergabung gitu ya, open trip gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak tantangan yang terjadi ketika mulai ada pergi berwisata atau beradventure gitu? Mungkin boleh dicontohkan ketika waktu di Gunung Singgalang Bang. Karena kan di situ banyak sekali sifat-sifat yang berbeda nih. Apakah banyak sekali tantangan nggak ketika perjalanan naik ke atas Gunung Singgalang Bang? Kalau tantangan naik gunung itu paling apa deh? Pisah-pisah gitu ya. Ya Pisah gini. karena kecapekan. Iya, karena satu juga pasti ada lah egois dikit tuh ada. Tapi masih bisa dimaklumi ya. Sebenarnya bukan cuman hanya di Singgalang. Kita ceritanya udah banyak banget ya tempat mungkin ya. Udah 50 lebih atau mungkin di IG dadakan itu udah banyak. Iya, di Instagram kita tuh udah banyak banget kita berwisata. Jadi memang terjun ada pokoknya banyak. jadi memang kebanyakan tuh memang ada rasa individual yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan kalau di wisata bareng. Jadi kadang kita ribut gara-gara HTM ya. HTM tuh ini ya uang bareng-bareng itu ya, uang perkumpulan. Jadi kadang ini kok mahal kali ini. Padahal kita udah menghitung dengan sama kan. Ada juga kadang gara-gara apa tuh aku pengen foto. Terus dia beribut bisa nih aku duluan lah itu. Tapi kan hal-hal kecil sih yang masih bisa kita tangani sebagai founder Bang ya. Insya Allah teman-teman abis itu ya udah baik lagi gitu. Sampai sekarang pun kita kemarin anniversary itu masih sekitar 40-an orang yang gabung dalam anniversary kita baru minggu lalu. Jadi insya Allah tidak ada yang menjadi tantangan kali lah ya. Perjalanan kita tuh tergantung kita bisa memaklumi sifat seseorang aja gitu. Paling tantangan berat itu paling alam lah mungkin ya. Alam mungkin itu alam. Boleh diceritakan nih Bang, misalnya ketika berpetualang ada nggak cerita menarik dari misalnya terjadi insiden yang wah itu kayaknya menjadi memorable banget di komunitas gitu yang nggak akan bisa terlupakan gitu, ada nggak Bang? Ya kalau itu banyak sih. Banyak ya.
apalagi kalau kita yang sering ke hutan ya, bisa jadi tanda kutipnya ya agak sedikit goib lah. Agak sedikit Iya. mungkin agak apa sih? Apakah ada mendengar suara-suara gitu? Kita pasti pasti, pasti ada. pasti. Namanya juga di alam di hutan ya ruang lingkup dia. Iya, belum lagi wanti-wanti. Ya itu Ya, wanti-wanti tapi binatang. meskipun gitu kita tetap waspada, tetap jaga-jaga juga, tetap juga berpikiran positif lah. Tidak ada yang negatif ya, sehingga karena kita berpikiran positif jadi semuanya aman dan selamat. Tapi ada cerita menarik gak bang? Ketika yang abang bilang tadi kalau misalnya di hutan itu kan tempat lingkungannya mereka gitu. Apakah pernah kejadian ada yang kemasukan atau bisa dibilang kesurupan gitu ya? Untuk selama ini kayaknya belum Belum pernah ada? Ya, belum pernah ada sama sekali. Iya Belum. oke. Tapi kita lebih ke apa sih? Kalau tantangan tuh kebanyakan tuh ketika perjalanan di sini kita tersesat. Tersesat. Kita juga pernah karena kita di sana misalkan kita tuh bisa menelusuri tempat-tempat yang sudah tidak ditelusuri orang lagi. Jadi kita di situ kita kebingungan dan sampai muter-muter berapa kali juga sering. Tapi alhamdulillah ketemu tempat tersebut. Ada juga yang kita bertemu bekas hewan buas gitu, pernah juga kita ketemu jejaknya. It's okay, jadi kita harus ngambil langkah cepat bang ya, kita muter balik kayak gitu. Atau kadang tuh adalah sesuatu yang mungkin dari penolakan masyarakat pun ada juga ketika kita lagi camping. Nggak boleh camping di sini karena kita datang aja, kita izin sama warga diperbolehkan, tiba-tiba ada warga yang menolak. Oh kalau campingnya ada cewek juga nggak boleh gini kan, kami beda tenda nih padahal gini. Tapi kami bilang, Bu, kami beda tenda gitu, masa nggak boleh juga gitu kan. Jadi akhirnya kita di situ tuh nego-nego, akhirnya diperbolehkan tapi jam harus beda tenda dan jam 6 harus udah ini pagi-pagi udah harus pergi gitu karena nggak enak dilihat sama warga lain gitu. Istilahnya lebih ke etika dan aturan di daerah tersebut gitu. Iya, benar sekali karena kalau misalnya kita lihat terkadang saking penjagaannya tempat wisata tersebut, para warga setempat juga tidak menginginkan hal-hal yang terjadi di luar pikiran kita juga ya bang ya. Nah kalau boleh tahu nih kan perjalanan menuju ke tempat wisata itu kan juga cukup jauh gitu ya. Bagaimana nih menjaga keselamatan dari para anggota nih selaku founder bagi ketika waktu berpergian nih bang? Kalau boleh tahu nih keberangkatannya biasanya seringnya menggunakan sepeda motor atau berkendaraan roda 4 gimana bang? Kalau untuk itu ada juga sepeda motor, ada juga roda 4. Tergantung ya kesepakatan. Kalau misalnya teman-teman punya kendaraannya sepeda motor, kendaraannya roda 4. Yang jelas kita analisa dulu ya lokasi yang menjadi tempat kita akan berangkat. Kita lihat nih, oh ini membutuhkan sepeda motor yang misalkan harus yang dengan jangan matic gitu kan istilahnya, jangan matic. Kita sepakati bersama dan sebelum kita berangkat tuh tentunya kita hitung nih berapa orang. Kita kan ngelis tuh misalnya 10 orang, oh berarti kalau pakai motor semua cukuplah 5, satu orang berdua, dan usahakan yang membawa motornya itu laki-laki gitu. Kalau bisa jangan perempuan, dan diwajibkan ya pasti wajib helm, semua keselamatan tuh wajib. Karena keselamatan yang utama. Keselamatan yang utama, dan kalau bisa kami sarankan kalau misalkan kami lagi jalannya agak jauh nih, 4 jam lebih ya misalnya ke Sumbar gitu kan. Kadang naik motor juga. Itu teman-teman, ayo servis lah dulu motor tuh tolong kawan daripada terjadi hal tidak-tidak. Karena itu sudah menjadi pengalaman kita dan pasti ada selama ini. Jadi selalu kita kasih tahu, ayo teman-teman persiapan yang benar-benar gitu. Oke, jadi setiap apapun yang terjadi yang dilakukan oleh dadakan komunitas adventure ini pasti mementingkan yang pertama adalah keselamatan. Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kemarin katanya tadi sempat saya dengar baru minggu kemarin itu sempat anniversary ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada komunitas dadakan adventure. 2021 berarti sekarang udah umur yang ke 3 tahun. 3 tahun, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih terakhir pergi berpetualangnya kemana nih Bang? Terakhir kita ke Lubu Batang, air terjun Lubu Batang di Sumbar. Air terjun Lubu Batang. Batang di Sumatera Barat. Ya. Itu perjalanannya dari mana titik awalnya, di Pekanbaru kah? Iya, kalau titik awalnya dari Pekanbaru sampai di lokasi bisa dibilang base campnya itu
3,5 jam. 3,5 jam. Dari titik base campnya itu kita masuk lagi ke hutannya. Masuk lagi ke Ya, hutan itu trekking sekitar paling lama 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau bisa dibilang dari Pekanbaru ke air terjun tersebut ada beberapa kali pemberhentian karena kan cukup jauh ya 3,5 jam. Apakah langsung jalan aja gas gitu? Langsung gas aja. Oh, langsung gas aja. Karena kita kan ngejar waktu juga. Ngejar waktu. Keberangkatannya dari jam berapa nih Bang kalau boleh tahu? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu udah harus standby dan harus berangkat ya. Ya, jam 6 pagi. Berarti sampai di air terjun harus trekking dulu Ya, trekking dulu. sampai ke air terjun tersebut. Apa sih boleh ceritakan nggak keindahan dari air terjun tersebut Bang? Kalau air terjun Lembuk Batang itu ya sungguh indah karena dia kanan kirinya dinding ya. Oh, dinding. Besar. Dinding batu ya? Dinding batu, Iya, terus iya. tengah-tengahnya air terjun langsung jatuh. Hmm, Dia pokoknya indah lah. oke. Nah, berarti kan seru sekali ya Bang melihat komunitas Dadakan Adventure pergi berpetualangan, melihat situasi alam yang begitu indah sekali, apalagi Indonesia terkenal dengan alamnya yang sangat indah sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, apa sih pentingnya sekarang saya lihat nih, pentingnya komunitas seperti Dadakan Adventure ini di era modern, apalagi sekarang ini banyak sekali generasi bermunculan itu generasi Z ya, yang dimana notabene rata-rata para generasi tersebut seringnya di rumah, pegang gadget, seringnya bersosial media, tidak bersosial keluar gitu ya. Apa sih pentingnya komunitas bagi Bang Babar dan juga Bang Darwin di era modern ini? Nah, gini, Dadakan Adventure itu dari awal kita membentuk ya, itu banyak banget generasinya. Ada dari boomer juga ada. Boomers juga ada? Ada. Dari sampai ke Z pun, sekarang dominan ke Z ya. Iya, Dominan betul. ke Z. Saya pun Z juga. Saya Z juga. Jadi kita memang komitmen dari awal, ketika kamu mau healing, Dadakan Adventure hadir untuk kamu. Itu sih kita yang gitu ngerti. Kalaupun teman-teman mau lihat gitu kan, review-review kita tuh tempat-tempat wisata itu bisa dilihat di Instagram kita Dadakan_Adventure. Di situ pasti teman-teman ingin tuh gabung sama Dadakan Adventure. Jadi bisa melupakan, apalagi beberapa daerah yang kita kunjungin itu adalah daerah yang tanpa sinyal Bang ya, tanpa sinyal. Jadi kalau tanpa sinyal tuh kawan-kawan pasti fokus untuk melakukan adventure bareng gitu, nggak fokus ke gadget. Jadi itu bisa menjawab apa sih kalian nih, ngapain sih komunitas, ngapain sih gabung Dadakan Adventure, seperti itu sih. Oke, baik. Jadi inilah menjadi salah satu manfaat dari komunitas yang terbentuk seperti komunitas Dadakan Adventure ya Bang. Kalau boleh nih pertanyaan terakhir saya, boleh nggak Abang Babar dan juga Bang Darwin memberikan saran-saran kepada komunitas-komunitas lain? Siapa tahu komunitas lain juga ingin seperti komunitas Dadakan Adventure yang saat sekarang nih, yang saudara ketahui bahwasanya komunitas ini nggak hanya sebagai komunitas yang berpetualang saja, tetapi juga memberikan beberapa kegiatan seperti kegiatan sosial dan juga kegiatan berolahraga supaya bisa sehat nih. Boleh sekali di Bang diceritakan, dan mungkin boleh di kamera sini diceritakan, memberikan saran kepada komunitas-komunitas lain. Silahkan Bang. Gini, kalau saran sih kita tidak punya wewenang juga ya, tapi kita masukan lah ya, masukan sebagai orang yang berhidup sosial, yang butuh orang lain. Alangkah lebih baiknya dalam berkomunitas kita sama-sama komitmen untuk membangun komunitas kita bersama-sama, sehingga dengan adanya bonding, komitmen bersama-sama, insya Allah komunitas kita tuh semakin besar dan semakin kompak. Karena nyawanya komunitas itu ada di anggotanya masing-masing, bukan dari uang kas, bukan dari apa enggak, tapi dari komitmen masing-masing anggota. Dan komunitas lain mungkin yang sekarang sudah sedang tidur atau gimana, ayo kita semangat lagi dan kita bisa kolaborasi juga nanti. Silahkan kolaborasi dengan Dadakan Adventure. Kita sangat terbuka untuk teman-teman yang mau kolaborasi, mau kegiatan apapun, Dadakan Adventure akan bisa diajak kolaborasi gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Bang Babar dan juga Bang Darwin, cerita inspiratifnya saudara, di mana tadi bisa dibilang komunitas Dadakan Adventure bukan hanya komunitas berpetualangan saja, tetapi memiliki banyak manfaat dan semuanya boleh bergabung atau boleh berkolaborasi dengan komunitas Dadakan Adventure. Siapa tahu nih Bang, habis dari ini
banyak sekali para masyarakat yang ingin bergabung atau jangan-jangan saya sendiri nih. Iya, boleh. Boleh. Oke, semuanya terima kasih sebelumnya Bang Babar dan Bang Darwin. Terima kasih sudah mampir di studio kami dan akhirnya kita selesai di program Sapario edisi hari ini. Terima kasih saudara. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.